Shalom, good morning Bapak Ibu. Senang ketemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Lewat menara doa pagi ini sudah banyak keluarga diberkati. Kiranya terus Bapak Ibu mendukung menara doa pagi ini. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu bisa subscribe, like, share, and comment. Bagilah link ini kepada banyak teman-teman, keluarga-keluarga, khususnya pasangan-pasangan muda. Supaya mereka upgrade diri dalam pernikahan. Supaya mereka bisa mengalami kemenangan lewat tayangan menara doa pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan berikan kami hari yang baru, berkat baru, sukacita baru, kemenangan baru. Semangat baru dalam Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, penderitaan, kesulitan, kesukaran kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menggendong kami, Engkau menopang kami, Engkau menguatkan kami. Bahkan Roh Kudus ada di hati kami, menghibur kami, menuntun kami untuk melakukan firman Allah. Kiranya setiap mereka yang menyaksikan dan terlibat dalam menara doa pagi ini dikuatkan, dihiburkan, diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Dan mengalami pengenalan akan Allah dan iman yang bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Amin. Menikmati kehadiran Tuhan Haleluya. bagi setiap kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Kami kembali datang Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya,
selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Angkat suaramu. Terima Sembah kasih Tuhan. Tuhan. Engkau Kami baik. masuk hadirat-Mu Engkau baik Tuhan. Bapa. Kami menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Sangat baik. Glory bagi-Mu, syukur bagi nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah harapan kami. Kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kami. Glory bagi-Mu Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Glory bagi-Mu, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang besar. Glory, glory bagi nama-Mu. Dimuliakan Terima Engkau kasih Allah, Kaulah pengharapan kami. Yesus Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, Yesus, segala kami hormat bersyukur. bagimu. Kami nikmati Kami tinggikan Engkau baik-Mu. Tuhan. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Glory Terima kasih bagi-Mu. Tuhan. Engkau Bapa Kami yang mau baik tetap bagi di kami. sini. Sangat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau tetap di sini Tuhan, menikmati baik-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih sungguh lagi kami mau nyatakan Tuhan, ku ingin tetap di
di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Kami nikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi semua kami dengan kuasa Roh Kudus. Setiap kami memahami firman Allah, menghidupi firman Allah. Kiranya firman yang ditaburkan pagi hari ini menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menolong yang susah, menghiburkan yang putus asa, memberikan semangat yang baru dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang ketemu dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa share link ini kepada banyak orang supaya banyak orang mengalami berkat firman Allah, dipulihkan, diubahkan, terutama pernikahan, hubungan dalam suami istri, dalam anak-anak, keluarga. Percayalah, setiap firman Allah tidak ada kembali sia-sia. Hari ini kita diberkati dengan pelajaran firman Allah, diubahkan untuk mengubahkan. Tulis dalam kolom, saya diubahkan Tuhan untuk menjadi saluran mengubah orang lain. Jadi saudara, lewat perubahan hidupmu, lewat perubahan hidup saya, orang-orang lain akan bisa diubahkan. Tuhan tidak akan pernah memakai engkau mengubah orang lain kalau engkau tidak berubah. Kalau saya tidak berubah, tidak mungkin istriku berubah, tidak mungkin anak-anakku kuharapkan berubah. Bagaimana bisa saya akan menjadi saluran perubahan kalau saya belum berubah? Maka Tuhan tidak suruh kita mengubah orang lain. Tuhan tidak suruh kita mengubah orang lain. Kita sering sekali kerindu mengubah dunia. Wow, itu doaku waktu masa-masa muda. Saya selalu berkata, Tuhan pakai saya untuk saya bisa ke bangsa-bangsa, memberkati bangsa-bangsa, mengubah bangsa-bangsa. Tapi saya lupa yang terpenting adalah mengubah diriku sendiri. Sejak paham ini kupegang, saya tidak lagi fokus perubahan istriku, perubahan anak-anakku, perubahan orang lain, perubahan jemaat. Tidak, saya fokus paling utama. Apakah hidupku semakin berubah ke arah Kristus? Sehingga saya evaluasi diri saya. Dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak orang Kristen ingin mengubah dunia, tetapi lupa satu kebenaran penting, yaitu mengubah diri sendiri. Saudara, dalam kitab Roma pasal 12 ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana pada masa Romawi tersebut banyak orang-orang hidup di dalam hedonisme, hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam kedagingan. Adapun kata janganlah engkau serupa dengan dunia ini, artinya jangan hidup dengan kedagingan, jangan hidup dengan keangkuhan, jangan hidup dengan keinginan mata, jangan hidup dengan hawa nafsu, jangan hidup dengan keegoisan. Itu maksudnya. Saudara, Tuhan tidak suruh kita untuk menyesuaikan hidup dengan dunia ini. Tapi Tuhan suruh kita melawan arus dunia ini. Tuhan suruh kita apa? Berbeda dengan dunia ini. Kalau saudara mungkin melihat di mall,
ada banyak hal barang, kemudian kita terpojok dengan satu benda yang tinggi, yang kilat, yang bersinar. Dia berbeda dari benda-benda yang lain. Langsung mata kita tertuju kepada benda itu. Apa benda itu ya? Kok bisa bersinar, bercahaya, tinggi? Kita ingin tahu. Kenapa? Langsung kelihatan ada perbedaan. Kira-kira demikianlah kita anak-anak Tuhan. Ketika orang melihat banyak orang di dalam kelas, kalau dia mahasiswa atau siswa, tapi kehidupan kita berbeda. Cara kita kuliah, cara kita belajar, cara kita berteman, dia langsung menjadi pusat perhatian. Bukan karena kita inginkan pusat perhatian, tapi karena perbedaan itu mata orang tertuju kepada kita. Ketika kita membangun hubungan dalam berumah tangga, orang melihat rumah tangga kita rukun, damai, harmonis, baik. Walaupun jujur bukan instan. Saya termasuk pasangan yang pernah putus asa, pasangan yang mau cerai, pasangan yang pernah menyerang, melukai, menyakiti, bertengkar, lempar barang. Semua itu kami lakukan. Tapi saya tidak putus asa. Alkitab bilang orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Saya bangkit kembali, saya bangkit kembali. Seberapa kali engkau jatuh, bangkit kembali. Seberapa kali saudara gagal, bangkit kembali. Buat kegagalan menjadi gurumu. Saudara yang saya kasihi, hidup kita berbeda dengan dunia ini. Dunia ini lihat, hedonisme, kesenangan, berfoya-foya. Ada berapa banyak orang disesatkan oleh hawa nafsu. Oleh karena bapak-bapak gak bisa menguasai hawa nafsu, akhirnya selingkuh. Dan akibatnya anaknya trauma, anaknya sakit mental, anaknya tekanan jiwa. Anak putrinya bisa tidak menikah, takut menikah. Kalau menikah nanti punya suami, jangan-jangan seperti ayahku. Mereka rusak jiwa mereka. Dan istrinya jadi trauma seumur hidup. Anak-anaknya tekanan mental. Artinya apa saudara? Bahwa banyak orang hidup dengan hawa nafsunya. Dan akibatnya apa? Menyesatkan dirinya. Itu maksud Tuhan. Berbeda dengan dunia ini. Jangan hidup dengan hawa nafsu. Ibu-ibu juga jangan hidup dengan hawa nafsu. Ibu-ibu juga banyak yang jatuh dengan perzinahan, perselingkuhan, mengkhianati suami. Kenapa? Karena mereka dikendalikan hawa nafsu. Anak muda tidak mengendalikan hawa nafsunya, mereka jatuh dalam perzinahan, percabulan. Dan berakibat mereka hamil dan bisa menggugurkan. Saudara yang saya kasihi, Alkitab berkata kita berbeda dengan dunia ini. Tulis dalam kolom, saya mau hidup berbeda dengan dunia ini. Tulis dalam kolom, saya mau hidup berbeda dengan dunia ini. Nah saudara yang saya kasihi, tentu yang pertama yang kita lakukan apa? Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kenapa dikatakan ayat 1 mempersembahkan tubuh? Dalam tubuh ada roh, ada jiwa. Saya persembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, saya persembahkan tubuhku kepada Tuhan. Tulis, itulah persembahanmu yang sejati, persembahan yang indah, persembahan yang terbaik, bukan uang, bukan harta, bukan membangun gedung, tetapi mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Lebih spesifik lagi berkata, mataku kupersembahkan, telingaku kupersembahkan, kakiku kupersembahkan, tanganku kupersembahkan, jantungku, lambungku, ususku, kulitku, perasaanku kupersembahkan. Semuanya persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan hidupmu. Itu kado yang terbaik. Mempersembahkan tubuh. Kalau kita mau mempersembahkan tubuh, tentu kita mau mempersembahkan harta, waktu, tenaga. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau memakai kita menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam agen perubahan orang lain. Kita bukan sumber perubahan. Sumber perubahan itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kita jadi agen perubahan. Kita menjadi dipakai Tuhan. Agent of change. Membawa perubahan dimanapun berada. Kultur, culture, budaya yang ada daerah kita. Tempat lingkungan kita, tempat kuliah kita, tempat kos kita. Culture itu bisa berubah lewat perubahan hidup kita. Lewat perubahan hidup saya, istriku, anak-anakku, culture-nya berubah. Tidak lagi suka melakukan dosa. Tidak lagi suka dengan kedagingan. Itu harapan Tuhan. Lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Kisah 16 ayat 31, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara khotbah saya? Apakah dengan nasihat? No. Pengaruh yang terbaik adalah
teladan hidup. Itulah dikatakan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang masih muda. Ikutilah ajaranku, ikutilah cara hidupku, ikutilah teladan hidupku. Biarlah perubahan kita jadi teladan. Lihat di mana-mana banyak orang yang tersesat, yang terhilang, yang jauh. Saya berdoa senantiasa, saya berkata ke Tuhan, Tuhan dimanapun aku berada, di restoran, di mall, di pesta, di kumpulan marga, di kumpulan adat, dimanapun aku mau jadi agen perubahan. Sebisaku aku menjadi agen perubahan. Membawa perubahan di komunitasku. Nah, bagaimana bisa kita akan membawa agen perubahan bagi orang lain? Kalau kita pertama mengalami transform. Kita dulu yang mengalami yang namanya ditransformasi. Pembaharuan budi, pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran sebagai pondasi hidup kita. Ayat Roma 12 ayat 2a, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh, dibaharui dalam pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ayat ini menekankan, di dalam Kristus kita jadi ciptaan baru. Tulis dalam kolom, saya ciptaan baru di dalam Kristus. Ciptaan baru apa artinya? Hidupku yang lama kutanggalkan. Hidup yang baru kupakai. Apakah hidup yang lama? Hidup yang lama itu adalah hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, amarah, kebencian, sakit hati, dendam, pertikaian. Hal-hal daging, hal-hal hawa nafsu, perzinahan, hal-hal yang buruk tinggalkan. Semua dosa tinggalkan. Jangan lagi pakai. Kenakanlah jubah Kristus. Kenakanlah pakaian baru dalam Kristus. Itu yang dimaksud adalah pakaian baru. Tanggalkan pakaianmu yang lama. Kenakan pakaianmu baru dalam Kristus. Saudara, memang tidak ada yang instan. Alkitab katakan Kolose 3 ayat 10. Kita diubahkan sehari demi sehari. Sehari demi sehari. Kita gak diubahkan langsung. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Rohani kita, roh kita diperbaharui. Jiwa kita diperbaharui hari demi hari. Tidak langsung instan, butuh waktu, butuh penyerahan diri, kerendahan hati, mau dibentuk. Saudara, tanggalkan manusia lama, tanggalkan kedaginganmu, tanggalkan amarahmu, tanggalkan kebencianmu, tanggalkan dendammu, tanggalkan pertikaian, buanglah pertikaian. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Kau tanamkan di hatiku, anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Anak Tuhan Yesus pembawa damai. Makanya anak Tuhan Yesus suka mengalah. Tulis dalam kolom, saya suka mengalah. Tulis dalam kolom, saya pembawa damai. Sehingga dimanapun engkau berada tidak mau bertengkar. Karena hakikat anak Allah pembawa damai. Tentu dalam berdamai kadang-kadang kita mau mengalah. Kalau saya ego, istri saya ego, pasti kami perang. Pasti kami korslet, pasti kami bertengkar, pasti kami ribut. Sesungguhnya orang yang bertengkar itu adalah orang-orang egois. Orang-orang yang bertengkar itu adalah orang-orang yang sombong. Kata Amsal 13 ayat yang ke-10. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah engkau mengalami perubahan di dalam kekristenan, berubah dari dalam keluar. Kita tidak mengajarkan orang berubah dari luar. Ada orang ketika balap-balapan, kemudian dia melihat orang kecelakaan jatuh, menggelepar, berdarah banyak. Kemudian tiba-tiba dia lewat, dia lihat. Dia kemudian bertobat kan, saya juga pernah begitu. Saya lihat orang jatuh naik sepeda motor, kemudian saya berubah.
Berubah karena melihat dia jatuh, menggelepar atau ada yang mati. Dan setelah saya melihat dia jatuh dan menggelepar, saya naik sepeda motor dengan kecepatan yang lebih pelan lagi. 20 km, 30 km per jam atau 40 km. Tapi saya tidak permanen perubahannya. Karena perubahan saya di luar. Tapi kalau saya berubah dari dalam, saya akan bisa tetap naik sepeda motor hati-hati. Bukan karena 2-3 hari. Kalau karena kecelakaan dari luar, ya kita mungkin berubah 5 jam atau 3 hari. Tapi hari keempat, hari kelima balik lagi balapan, balik lagi kencang-kencang. Kenapa? Karena perubahan dari luar. Sering sekali orang mau berubah dari luar. Kekristenan mengajarkan berubah dari dalam. Bagaimana caranya? Buka hatimu, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik ke surga mencurahkan Roh Kudus. Dengan engkau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan memperoleh hidup yang kekal. Saya berdoa setiap saudara ambil keputusan pada hari ini. Tanggalkan keduniawian. Tanggalkan manusia lama. Transformasi. Itu contohnya seperti metamorfosis. Kalau pernah mendengar kata metamorfosis itu di biologi. Telur, larva, kepompong, ulat, kupu-kupu. Bukan telur langsung kupu-kupu. Ada proses. Prosesnya kadang-kadang butuh waktu. Jadi kita kadang-kadang butuh waktu. Tidak langsung saya kayak Kristus, langsung sempurna. Tidak. Semua kita tidak ada yang sempurna. Semua kita sedang menuju kesempurnaan. Nanti di sorga sana kita akan disempurnakan Tuhan. Tapi saat ini kita sedang masuk proses kesempurnaan. Lewat apa? Lewat penderitaan, lewat masalah, lewat tekanan, lewat kesusahan, lewat kesulitan yang kita alami. Sering dipakai Tuhan mengubah hidup kita. Tuhan membentuk kita lewat kesulitan demi kesulitan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya bisa merasakan beberapa engkau sangat sulit pernikahanmu, sangat sulit suamimu. Suamimu mungkin egois, suamimu mungkin menyenangkan hawa nafsunya, dia pergi dengan perempuan lain. Atau sebaliknya ada istri yang pergi dengan laki-laki lain. Siapapun engkau, kalau hari ini kau mendengarkan, buatlah semua tekanan hidupmu menjadi alat perubahan dalam hidupmu. Itu yang saya lakukan dalam Tuhan. Semua penderitaan, semua tekanan, semua kesusahan yang ku alami menjadi alat dan media Tuhan mengubah hidup saya. Tapi sumber perubahan saya dari mana? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di hati saya. Mengubah hati saya tidak mau buat dosa. Bukan tidak bisa buat dosa. Tapi setiap anak Tuhan Yesus ciri-cirinya tidak mau buat dosa. Kalau saya jatuh berdosa, katakanlah terlintas memandang, melihat wanita yang gak benar. Maka kalau saya anak Tuhan pasti langsung gelisah hati saya. Atau saya berbohong. Mana ada bohong untuk kebaikan ya, bohongnya bohong. Saya berbohong kemudian saya merasa saya sudah berbohong, saya gelisah. Itulah anak Tuhan. Kalau saudara berbohong, melihat perzinahan, tidak lagi merasa tertuduh. Saya kurang percaya itu anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus itu bisa berbuat dosa, tapi tidak mau berbuat dosa. Saya bisa aja jatuh dalam dosa. Kalau saya salah pergaulan, kalau saya tidak lagi baca Alkitab, saya tidak lagi berdoa. Saya bisa jatuh dalam pencobaan, saya bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau saya anak Tuhan, ketika saya jatuh dalam dosa, pasti gelisah hatiku. Pasti ada yang hilang dalam hidupku. Seperti ada yang gak benar dalam hidup saya. Sampai saya kembali bertobat. Bapak Ibu yang saya kasihi. Telur gak langsung jadi kupu-kupu. Dia melewati fase larva, kepompong, ulat. Ulat itu kadang-kadang menjijikkan atau menakutkan. Tetapi pada waktu dia terus berubah, dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Indah dilihat, terbang dengan warna-warni, dengan sayapnya. Demikianlah hidup kita. Mungkin saat ini kita mungkin kotor. Dalam proses yang belum sempurna. Masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, masih ada kesalahan, masih ada dosa. Teruslah berproses ke arah Kristus. Teruslah baca Alkitab. Teruslah berdoa. Teruslah bersekutu. Teruslah di dalam hadirat Tuhan. Teruslah renungkan firman siang dan malam. Perubahan itu akan dilakukan
saat kita merenungkan firman. Merenungkan firman siang dan malam. Melakukannya setahap demi setahap. Tidak ada perubahan langsung sempurna. Tidak ada yang instan. Kita semua berproses. Tapi kalau kita tetap dalam Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau saya sudah diubah Tuhan, Tuhan akan pakai saya mengubah orang lain. Maka dikatakan dalam Alkitab bahwa kita ini akan menjadi garam dunia. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Filipi 2:15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perubahan Bapak Ibu, perubahan saya akan menjadi terang di mana kita berada. Sekali lagi, jangan fokus perubahan orang lain. Jangan tuntut perubahan orang lain. Itu yang membuat rumah tanggaku menang dari krisis pernikahan. Dari kehancuran ingin mau cerai. Daripada kehancuran juga mendidik anak, saya merasa gagal dan salah. Karena saya selalu fokus perubahan anakku. Saya fokus perubahan suami istriku. Ibu mungkin fokus kepada perubahan suami. Ibu yang saya kasihi, yang sering menghubungi saya. Sering ibu bilang ke saya, Pak saya capek, Pak saya susah, Pak saya sedih. Sampai kapan suamiku berubah? Sampai kapan suamiku seperti ini? Sepanjang ibu berfokus kepada perubahan suamimu, maka ibu semakin letih, semakin lemah, semakin negatif. Karena ibu berfokus salah. Coba ubah fokus ibu sekarang. Tulis dalam kolom, saya berfokus kepada perubahan hidup saya. Terus, Pak tapi suamiku gak bertobat, masih selingkuh, masih memakai uang sembarangan, masih judi online, mempoya-poyakan, kami susah, narkoba lagi, bentak lagi, mukul lagi. Sepanjang ibu fokus kepada masalah, masalahmu makin besar. Sepanjang ibu fokus kepada Tuhan, Tuhan makin besar. Sama dengan seorang anak ketika dia bilang kepada ayahnya, ayah apa itu yang terbang tinggi? Ayah bilang itu adalah pesawat terbang. Oh kenapa kecil ayah? Sementara yang semalam kulihat besar. Yang semalam kau lihat karena jarak dekat, maka kapal terbangnya besar. Tapi ketika engkau melihat kapal terbang jarak jauh, maka engkau akan melihat kapal terbangnya kecil. Demikian hidup kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada masalah, masalah semakin besar. Makin bicara masalah, masalah makin besar. Tapi kalau engkau mendekatkan dirimu kepada Tuhan lewat doa, lewat ibadah, terus ibadah, tekun berdoa, evaluasi hidup, maka Tuhanmu yang akan besar. Semakin engkau sering memperkatakan tentang Tuhan, Tuhan yang makin besar. Semakin sering engkau memperkatakan masalah, masalahmu makin besar. Sehingga engkau akan menjadi ketakutan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhanku besar. Lebih besar dari masalahku. Tulis dalam kolom, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah hidupku. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah hidupku. Saudara yang saya kasihi, yang saya lakukan adalah perubahan hidup saya dipakai Tuhan mengubah istriku dan mengubah anak-anakku. Saya tidak lagi menuntut istriku berubah. Saya tidak lagi menuntut anak-anakku berubah. Saya terus berjuang lewat perubahan hidupku. Lewat teladan hidupku, istriku dimenangkan. 1 Petrus 3, 1b dikatakan, hai istri-istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Itu bunyinya, 1 Petrus 3, 1b. Jadi memenangkan suami tanpa perkataan, bukan repetan, bukan bentakan, bukan amarah. Tapi menangkan suamimu lewat teladan hidupmu. Hatimu yang damai, hatimu yang tentram, hatimu yang lemah lembut. Maka itu caranya memenangkan pasangan. Engkau akan bisa memenangkan pasangan tanpa pertengkaran.
Saya dulu mau mengubah istri, memarahi dia. Saya marahi dia makin marah. Saya marahi anak-anak, anak-anak juga tersakitin. Rumah jadi ribut. Di rumahku tidak ada lagi suara yang kuat-kuat. Di rumahku tidak lagi ribut-ribut. Karena aku percaya yang sanggup mengubah manusia bukan kata-kataku, tapi Tuhan Yesus lewat perubahan hidupku. Kita menjadi garam, kita menjadi terang dunia, kita menjadi saksi. Ibu bapak yang saya kasihi, alamilah perubahan dalam Tuhan. Sehingga lewat perubahan hidupmu, seisi rumahmu diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, dengan iman hamba-Mu berdoa, berkatilah keluarga mereka. Berkatilah pribadi-pribadi. Biarlah setiap kami mengalami perubahan yang hakiki dalam Kristus. Sehingga kami disebut lahir baru, ciptaan baru. Yang lama kami tanggalkan, yang baru kami pakai. Dosa kami tanggalkan, kejahatan, hawa nafsu, kedagingan, egois, pertikaian, pertengkaran. Kami tanggalkan. Kami tanggalkan kebencian, dendam, kecewa, kami tanggalkan. Kami kenakan manusia baru. Kami kenakan baju baru dalam Kristus. Kami bersyukur. Kami bertumbuh dalam Tuhan. Kami melakukan bagian kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam keluar rumah tangga mereka. Mungkin ada ibu yang selalu berfokus perubahan suaminya. Mampukan kami untuk berfokus kepada perubahan kami. Lewat perubahan kami, keluarga kami diubahkan, diselamatkan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit dimanapun berada. Taruhkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi tubuhmu yang sakit. Terimalah urapan Tuhan. Sembuhlah dalam nama Yesus. Diurapi tubuhmu. Diurapi obat-obat. Diurapi dokter rumah sakit yang kau kunjungi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Mereka yang berkekurangan masalah keuangan, masalah pekerjaan, usaha yang lagi drop, pinjaman gak terbayar. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong mereka. Beri mereka hikmat, ketekunan, kesungguhan mengelola usaha. Dan Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu mereka yang sedang mengharapkan penjualan rumah, penjualan tanah. Tolonglah ya Tuhan, supaya ada pembeli. Mereka yang berharapkan anaknya dapat pekerjaan, lulus ujian. Mereka yang mengharapkan mendapat keturunan, mendapat jodoh. Tuhanlah yang memberkati mereka. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada di YouTube ini Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang mendengar doa-doa semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagikanlah link ini kepada banyak orang. Dengan terlibat membagi link ini, saudara sudah terlibat menaburkan, menyebarkan firman Allah. Bapak Ibu, bagi saudara yang rindu renungan harian, saya kasih sedapat-dapatnya sekali berapa hari dengan waktu kegiatan saya, hubungi saya. Di 0811 63 73 47. Yang ingin konseling tapi di chat aja dulu, karena waktu saya sudah sangat padat, saya upayakan dengan waktu saya bisa membalas dan mendoakan saudara setiap harinya. Bagi saudara yang terberkati dengan tayangan ini, dan mendukung pelayanan Tuhan, mendukung hamba Tuhan, mendukung gereja Tuhan, ada taburan di dalam rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih buat taburan saudara, terima kasih buat kebaikan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo, God bless you. Bye-bye. Shalom. Horas, Yahubu, menjua-jua.